Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut harga dan kecurangan penyaluran LPG 3 kg menjadi penyebab pemerintah ingin mengendalikan subsidi. Menurut Bahlil, pemerintah ingin mengecer menjadi subpangkalan agar penyaluran LPG subsidi dapat dikontrol. Sekarang gini, pengencer yang tadinya pengencer kita jadikan menjadi subpangkalan. Kenapa? Karena kan alurnya begini loh. Dari Pertamina menuju ke agen itu harganya sekitar 12 sampai 13 ribu. Dari agen ke pangkalan harganya itu kurang lebih sekitar 16 ribu atau 17 ribu. Nah sekarang itu masih bisa dikendalikan oleh Pertamina, masih bisa dipantau. Dari pangkalan ke pengencer itu di situ yang susah Pertamina kendalikan, nggak ada instrumennya. Dan itulah harganya terjadi sampai dengan di atas 20 ribu, bahkan ada yang 30 ribu kadang-kadang. Bahkan ada yang dioplos. Nah, dengan mereka menjadi sub pangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan. Saudara, pengecer bisa menjadi sub penyalur gas LPG 3 kg secara gratis dengan cara mendaftarkan diri di subsidi tepat LPG Pertamina agar memiliki akun sebagai sub penyalur. Pengecer bisa mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB di website os.go.id juga secara gratis agar bisa menjadi sub penyalur. Nah, kemudian untuk alternatif lainnya, pengecer bisa mendaftarkan diri secara manual ke penyalur resmi dengan cara membawa identitas KTP dan kartu keluarga KK. Lalu apa saja yang dibahas antara Presiden Prabowo bersama Bahlil, Menteri SDM dan juga Yusuf Kala di istana terkait dengan LPG 3 kg ini? Lebih lengkap kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Alfania Rizky, langsung dari Istana Kepresidenan. Alfa, jadi ide gas 3 melon untuk 3 kg ini dicetuskan oleh Yusuf Kala saat itu. Apa saja sebenarnya yang jadi bahasan di istana bersama dengan Presiden Prabowo? Audrey dan juga saudara, benar sekali bahwa ini menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Yusuf Kala di tahun 2004 lalu. Tadi menurut info dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia bahwa pertemuan dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala tidak hanya membahas terkait dengan penataan atau konsep penataan gas LPG bersubsidi 3 kg yang saat ini sedang menjadi polemik. Tapi ada pembahasan isu strategis lain terkait dengan kebijakan swasembada pangan dan juga energi yang menjadi salah satu kebijakan strategis dari pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tadi disebutkan oleh Bahlil bahwa Yusuf Kala memberikan pandangan-pandangannya terkait dengan kebijakan strategis ini sesuai dengan pengalaman yang ia miliki. Salah satunya terkait dengan penataan gas LPG bersubsidi ini, di mana Yusuf Kala mendukung upaya pemerintah untuk melakukan penataan gas LPG bersubsidi dengan catatan bahwa subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap gas LPG ini untuk rakyat tentu harus ada perubahan sejak 20 tahun terakhir. Karena sejak kebijakan ini dikeluarkan hingga saat ini, menurut Bahlil belum ada perubahan sehingga penataan untuk tepat sasaran kepada masyarakat dan juga penyalurannya sendiri ini harus segera dievaluasi pemerintah. Apalagi polemik yang terjadi terkait dengan penyaluran gas LPG subsidi kemarin sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa pengecer diperbolehkan kembali untuk menjual gas LPG subsidi dengan catatan bahwa Pertamina dan juga Kementerian ESDM harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan bahwa gas LPG bersubsidi ini tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Tadi sempat disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bahwa Presiden Prabowo Subianto sejak tadi malam hingga pagi ini juga meminta jajarannya untuk memperbolehkan kembali
pengecer berjualan untuk memastikan bahwa penyaluran gas LPG bersubsidi di masyarakat kembali normal, tidak ada lagi polemik yang terjadi di lapangan. Tapi Pertamina dan juga Kementerian ESDM nantinya akan mengawasi dengan memberlakukan pengecer menjadi sebagai subpangkalan dengan pengawasan melalui aplikasi yang dikeluarkan oleh Pertamina. Entah itu terkait dengan harga maupun dengan kuota penyaluran gas LPG bersubsidi kepada masyarakat. Setidaknya itu menjadi poin besar yang dihasilkan dalam pertemuan Yusuf Kala dan juga Presiden Prabowo Subianto. Tetapi yang harus dipastikan oleh pemerintah saat ini, walaupun pengecer kemudian diperbolehkan kembali berjualan gas LPG bersubsidi, terkait dengan pengaturan penyaluran dan juga harga eceran tertinggi, ini dipastikan harus sesuai dengan kemampuan masyarakat. Karena tadi menjadi catatan Bahlil juga bahwa setelah pengamatan dari Kementerian ESDM, ketika gas LPG bersubsidi ini dikeluarkan oleh Pertamina hingga sampai di masyarakat, ada perubahan harga yang cukup tinggi. Sehingga ia mengidentifikasi adanya oknum-oknum yang ingin bermain harga, dan itu yang harus diselesaikan oleh pemerintahan saat ini, termasuk oleh Pertamina sebagai stakeholder. Audrey. Alfa, yang menjadi sorotan juga soal ini nih, beberapa hari juga langka ya di pasaran karena dampak pembatasan LPG 3 kg ini. Apakah Istana juga ikut memantau nih pasokan stok ya di pasaran? Tentu saja, meskipun ini merupakan kebijakan internal dari Kementerian ESDM, sebelumnya disebutkan bahwa Bahlil Lahadalia mengeluarkan kebijakan ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto tentu melihat adanya dampak-dampak besar yang terjadi di masyarakat. Mulai itu dari kelangkaan gas LPG dan juga antrean panjang yang terjadi, mengingat masyarakat ini harus mengantre begitu untuk mendapatkan gas LPG bersubsidi. Salah satu kemudian langkah konkret yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto adalah mengambil keputusan untuk kemudian memperbolehkan pengecer kembali berjualan gas LPG subsidi. Tapi lagi-lagi ini tidak bisa langsung diterapkan begitu saja karena di beberapa daerah mungkin penyaluran gas LPG subsidi ini masih terhambat di pangkalan karena kebijakannya baru saja dikeluarkan hari ini. Tapi yang menjadi catatan juga bahwa pemerintah harus serius untuk mengawasi penyaluran dan juga harga eceran tertinggi dari gas LPG bersubsidi ini. Langkah konkretnya seperti apa? Nanti Kementerian ESDM akan mengeluarkan aturan terkait dengan pengawasan ini, kemudian aplikasi yang diserahkan kepada atau diberikan kepada subpangkalan atau pengecer ini harus digunakan secara efektif untuk bisa mengawasi penyaluran gas LPG subsidi. Sehingga subsidi sebesar 80 triliun lebih untuk gas LPG ini bisa dinikmati langsung oleh masyarakat, mengingat juga kebijakan Prabowo Gibran yang populis atau pro rakyat. Audrey. Jurnalis Kompas TV Alfania Rizky melaporkan langsung dari Istana Jakarta.